Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun kehidupan kita. Ya, bagaimana di dalam setiap kehidupan kita, baiklah kita boleh berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Menyerahkan setiap masalah kita, beban-beban kita di bawah kaki salib Tuhan. Sehingga Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Karena di nasihat firman Tuhan dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah kita terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Sehingga kita mempunyai kesehatan jasmani dan juga rohani untuk selalu melayani Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Pengalaman di Puncak Gunung. Ayatnya terdapat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Gunung Lasen tampak di depan, kemegahannya menakjubkan. Bahkan panas matahari bulan Juli tidak mencairkan seluruh salju. Betapa suatu tantangan yang datang kepada keluarga kami. Orang tua, bibi, paman, dan sepupu itu harus didaki. Bagi Robert dan saya ini merupakan pengalaman baru. Kami diberitahu tentang pendakian yang ketat, jalan berliku yang curam, dan medan bersalju yang harus dilintasi. Hal itu tidak membuat kami patah semangat. Setelah sarapan di perkemahan, karavan keluarga menuju ke pangkalan titik awal. Pemaparan atau penggambarannya jelas. Saat kami mendaki, rasa lelah memperlambat kami ketika yang lain terus maju. Kami tidak bisa berhenti karena tujuan kami hanyalah puncak gunung. Mendekati puncak, pendakiannya lebih lambat. Satu langkah demi satu langkah, satu kaki di depan yang lain. Kami tidak akan tergoyahkan. Yang lain sudah di depan menunggu kami. Sesungguhnya itu merupakan dorongan semangat. Saat kelompok pertama mengitari batu-batu besar menuju puncak, mereka dipenuhi kekaguman dan pujian atas keindahan dan luasnya. Keajaiban ciptaan Tuhan. Mereka mulai menyanyikan How Great Thou Art. Suara mereka bergema dari puncak. Tak lama kemudian kami juga bergabung dengan yang lain dalam nyanyian pujian. Sungguh luar biasa pengalaman di puncak gunung. Ya, jadi ini menceritakan ya bagaimana ada satu keluarga, bagaimana mereka ingin sekali mendaki puncak Gunung Lasen ini. Gunung Lasen ini tampak megah dan menakjubkan. Ya, bahkan panas matahari di bulan Juli itu tidak mencairkan seluruh salju. Ya, jadi betapa suatu tantangan yang datang kepada keluarga ini. Jadi pada saat mereka ingin menaiki puncak gunung ini, mereka diberikan pemaparan atau penggambarannya dengan jelas. Saat mereka ini mendaki, mereka ini merasa lelah. Ya, semakin mereka terus berjalan, ya langkah mereka semakin lambat, tetapi mereka terus maju. Ya, mereka tidak berhenti karena tujuan mereka hanyalah puncak gunung. Mendekati puncak pendakiannya, mereka lebih lambat lagi. Satu langkah demi satu langkah, satu kaki di depan yang lain. Dan keluarga ini tidak tergoyahkan. Yang lain sudah di depan menunggu mereka. Sesungguhnya itu merupakan dorongan bagi mereka untuk lebih semangat lagi, untuk lebih mau mencapai akan puncak gunung itu. Ya, saat kelompok pertama ini mengitari batu-batu besar menuju puncak, mereka dipenuhi oleh kekaguman dan pujian atas keindahan dan luasnya. Ya, mereka merasakan keajaiban ciptaan Tuhan ini. Mereka mulai menyanyikan lagu-lagu rohani. Suara mereka bergema dari puncak. Ya, sungguh luar biasa ya pengalaman di puncak gunung ini. Nah, jadi inilah sukacita yang dirasakan oleh keluarga ini. Ya, bagaimana mereka merasakan ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu indah dan mengagumkan. Jadi ini kembali lagi mengingatkan keluarga ini pada pengalaman Elia pada saat dia berada di puncak gunung. Tuhan menunjukkan kekuasaan dan keagungannya dengan cara yang luar biasa kepada Elia. Ketika Elia berdoa, dengarkan aku ya Tuhan, api turun dari surga dan memakan korbannya.
Tuhan sungguh hidup dan nabi-nabi Baal dikalahkan. Lalu Elia bekerja sepanjang hari tanpa makanan. Keberaniannya begitu kuat meskipun dalam keadaan tertekan. Lalu Tuhan menjawab lagi, hujan turun dan bersamaan dengan itu rasa gembira yang sangat besar memberi energi kepada Elia untuk berlari lebih dari 25 mil di depan kereta Ahab menuju Yisril. Jadi kembali lagi keluarga ini yang merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pada saat mereka sudah berada di puncak gunung, mereka kembali lagi mengingat pengalaman daripada Elia yang juga pernah berada di puncak gunung. Bagaimana Tuhan menunjukkan kepada Elia kekuasaan dan kekagumannya dengan cara yang luar biasa. Ya, jadi ketika Elia ini berdoa, Tuhan sungguh hidup. Ya, bagaimana Tuhan selalu pelihara, Tuhan menepati setiap janjinya. Jadi Elia ini bekerja sepanjang hari tanpa makanan. Ya, keberaniannya begitu kuat meskipun dalam keadaan tertekan. Pada saat itu kemudian hujan turun dan bersamaan dengan itu rasa gembira yang sangat besar memberi energi baru kepada Elia. Kemudian Elia berlari 25 mil. Ya, 25 mil ini kira-kira 40 kilometer. Jadi oleh karena begitu bersukacitanya Elia, sehingga dia mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah menepati janjinya. Begitu pula kepada keluarga ini. Ya, bagaimana mereka juga merasakan satu sukacita yang begitu luar biasa dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tuhan sudah memberikan mereka kesanggupan, memberikan mereka kekuatan untuk terus mendaki gunung itu. Ya, dan pada saat mereka sampai di puncak gunung itu, mereka merasakan bagaimana ciptaan Tuhan yang begitu indah, yang sangat menakjubkan. Mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Ya, inilah bagaimana kita juga sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Kita diberikan begitu banyak tantangan, ujian di dalam kehidupan kita. Tapi apa kita mau terus melangkah? Kita mau terus mengikuti akan jalan kebenaran Tuhan? Ataukah kita berhenti dan kita menyerah? Pertanyaan ini kita bisa jawab di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, biarlah kita mau terus melangkah seperti keluarga ini dan seperti Elia. Sehingga pada saat mereka sudah sampai di puncak itu, mereka merasakan sukacita yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Jadi cerita mengenai Elia ini, bagaimana kemudian ancaman Isabel, tubuh Elia ingin istirahat. Tetapi rasa ketakutan akan nyawanya mengantarkannya ke gurun. Berlari tanpa makanan ataupun tidur selama 120 mil lagi. 120 mil ini kira-kira 192 kilometer lagi. Karena kelelahan, Elia menjadi depresi dan putus asa. Ya, hanya setelah dia dipulihkan melalui makanan, istirahat, dan persekutuan dengan Tuhan, barulah dia dapat melanjutkan pekerjaannya yang ditugaskan ilahi. Ya, jadi ini satu cerita yang begitu luar biasa. Ya, bagaimana Elia menghadapi tantangan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Ya, oleh karena dia merasakan ketakutan yang luar biasa, akhirnya dia tidak beristirahat. Oleh karena rasa takutnya itu, oleh karena rasa dia akan kehilangan nyawanya. Ya, jadi dia berlari tanpa makanan ataupun tidur selama 120 mil, kira-kira 192 kilometer. Ya, jadi oleh karena kelelahannya itu, sehingga Elia ini merasa depresi. Dia merasa putus asa. Ya, dia ini hanya bisa dipulihkan melalui makanan, istirahat, dan persekutuan dengan Tuhan. Barulah dia dapat melanjutkan tugas pekerjaan ilahi itu. Elia untuk sementara melupakan bahwa hal yang sama yang menuntunnya pada pengalaman di puncak gunung, menjaga seseorang dari lembah keputusasaan, yakni memenuhi kebutuhan fisik dan berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jadi betapa pentingnya kita mempunyai komunikasi kita dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Ya, kita tidak bisa mengambil langkah-langkah kita sendiri. Ya, dan pada saat kita mengambil langkah-langkah kita sendiri, disitulah kita akan bingung, kita akan ragu, kita akan putus asa di dalam kehidupan kita. Baiklah, apapun yang terjadi, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan dapat memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan. Dan juga bagaimana kita juga harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang terpenting supaya kita pun dapat diberikan jalan yang terbaik, sehingga kita tidak putus asa. Dikatakan bahwa Elia untuk sementara melupakan
bahwa hal yang sama yang menuntunnya pada pengalaman di puncak gunung menjaga seseorang dari lembah keputusasaan. Ya, jadi jangan sampai kita mengambil langkah-langkah kita sendiri. Ya, pada saat kita berada di alam yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita, disitulah kita akan merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita akan melihat betapa ciptaannya yang begitu sempurna yang Dia sudah berikan bagi kita, manusia yang berdosa ini. Biarlah di dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita minta akan pertolongan Tuhan. Kita lebih fokus lagi untuk mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sama seperti keluarga ini. Pada saat satu kelompok pertama sudah mengitari batu-batu besar itu ya, untuk menuju ke puncak. Ya, mereka dipenuhi dengan kekaguman dan pujian. Mereka menyanyikan suatu nyanyian yang begitu merdu. Ya, suara mereka bergema dari puncak. Ya, dan tak lama kemudian ada keluarga lain lagi yang datang bergabung dengan mereka dan juga menyanyikan lagu pujian. Jadi mereka mengalami suatu pengalaman yang luar biasa pada saat mereka berada di puncak gunung itu. Mereka sudah lelah, mereka sudah capek, tapi semuanya itu terbayar dengan apa yang mereka sudah lihat di atas puncak gunung itu. Mereka merasakan suatu sukacita yang luar biasa. Mereka bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Inilah juga yang harus kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam setiap ujian-ujian yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, baiklah kita boleh terus mengandalkan Tuhan. Sehingga pada saat kita berada di puncak gunung sana, kita pun mendapatkan sukacita yang sama seperti yang dirasakan oleh keluarga ini dan juga yang dirasakan oleh Elia. Ya, jadi inilah doa kita. Biarlah kita juga dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan itu dapat meliputi kehidupan kita untuk sama-sama merasakan pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena di ayatnya dikatakan, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi bukan kita sebagai manusia, tetapi bagaimana Tuhan memakai kita supaya kita pun dapat menjadi terang itu, supaya kita pun dapat menjadi pembawa-pembawa kabar keselamatan itu kepada setiap orang dengan setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, mungkin kita tidak fasih dalam berbicara, tetapi bagaimana Tuhan akan menyanggupkan kita, memampukan kita untuk dapat melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah pelajaran pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita, memberikan kita semangat yang baru untuk kita mau melayani Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja kita, baik itu di rumah, baik itu di gereja, di manapun kita berada. Baiklah kita boleh menciptakan akan roh persatuan dan kesatuan untuk sama-sama mau menjalankan perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menjadi pembawa-pembawa damai itu. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.